ini kita lagi ada di Museum Mandala Bakti. Nah, kalian penasaran kan apa aja yang ada di museum ini? Langsung aja kita explore bareng yuk. Sweetness every time my heart kick in. Every time you call me by the name you gave me. You're a trouble chick, I got both face talking. My mind, my highs, my pride, my smile, my fame, my blessed eyes. You're kind, fake fights. Alright. Nah, jadi selama kita masuk museum, kita disambut sama banyak lukisan Pangeran Diponegoro. Salah satunya ini nih, di mana Pangeran Diponegoro lagi sama penasihatnya, yaitu Muh Bahwi dan H. Badarudin yang merupakan penghulu sekaligus ketua Masjid Sultanat. Kerennya, di sini ada jubah dan kitab peninggalan Pangeran Diponegoro. Kalian tahu gak sih kalau jubah dan kitab ini termasuk artefak, yaitu hasil karya manusia yang membentuk kebudayaan. Nah, selanjutnya ada senjata. Mengapa senjata bisa tergolong artefak? Karena senjata ini merupakan senjata yang digunakan dalam operasi keamanan atau Kamdagri di Timur Timur saat konflik sebelum referendum tahun 1999. Sekarang waktunya kita masuk ke ruang G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat oleh kelompok yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. G30 SPKI memakan korban Ade Irma Suryani yang ditembak oleh pasukan Cakrabirawa yang kala itu memburu ayahnya. Selain itu ada foto Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tito Darmo Haryono, dan Mayor Jenderal Siswondo Parman. Nah, kalau kalian lihat kursi roda di sini, kursi roda itu digunakan untuk veteran atau pahlawan yang dulunya kehilangan sebagian tubuhnya karena perang. Nah, kursi roda juga termasuk artefak dalam bentuk transportasi karena banyak digunakan oleh veteran untuk melakukan semua aktivitasnya. Ada juga pakaian bekas pahlawan yang digunakan saat peperangan. Pakaian bekas perang milik pahlawan mencerminkan peristiwa penting dalam sejarah serta memberikan wawasan tentang kondisi, teknologi, dan budaya pada masanya. Maka dari itu, pakaian juga dapat digolongkan sebagai artefak. Yang terakhir, ada alat musik militer yang banyak digunakan saat pelaksanaan upacara-upacara militer sebagai instrumen lagu-lagu perjuangan supaya upacara terasa semakin hikmat. Alat musik dapat tergolong artefak karena menjadi saksi bisu bagi perasaan masyarakat di tengah masa penjajahan dan tentunya juga sebagai identitas budaya pada masa penjajahan. Ini sih Pak. Iya. Maaf, nama saya Jesalin. Saya dari SMA Sada Sapiensia. Saya kesini ada tugas untuk mewawancarai Bapak kalau boleh tahu tentang sejarahnya. Tapi saya boleh kenalan dulu nggak sama Bapaknya? Ya, nama saya Bapak Arfek, saya wakil ketuanya di sini. Oh, Bapaknya wakil ketuanya ya? Bapak kalau boleh tahu, Bapak kelahiran berapa ya? Saya tahun 76. 76, jadi udah asli Semarang ya? Saya asli Semarang. Saya boleh mulai tanya Pak? Iya, silakan. Kalau boleh tahu berdirinya awalnya pasar ini itu gimana Pak? Dulu kan saya sebagai pemandu wisata tahun 2013. Terus dari situ saya ketemu sama komunitas sepeda sama motor tua. Dari situ rasan-rasan kita kepengen meramaikan kota lama, dan di bulan Februari tahun 2014 itu pertama kali pasar antik berdiri. Dan dulu kita jualan di luar di dekat Masjid Gunting, dan sekarang dimasukkan di dalam gedung. Ini sudah jalan 6 tahun. Berarti sudah jalan 6 tahun itu? Ini difasilitasi sama Pemkot, jadi listrik kita nggak bayar, tempatnya nggak bayar. Untuk mendapatkan barang-barangnya itu gimana Pak? Barang-barang antik yang... Terus terang gini, kita bisa ngambil dari teman, karena sesama pedagang kita bisa ngambil, masih bisa untung kita ambil. Kalau enggak, biasanya ada juga yang nyetori, atau enggak kita juga bisa hunting dari rumah ke rumah. Jadi ada kolektornya gitu? Kalau dikatakan kolektor sekarang susah ya ngomong ya. Rata-rata itu kalau orang sudah beli barang banyak mengumpulkan, itu nanti buntut-buntutnya pasti juga ikut jualan. Jadi kalau dikatakan kolektor sendiri nggak ada, akhirnya mereka juga ikut jualan. Kalau untuk strategi pemasarannya pasar ini tuh gimana Pak?
Kalau setiap pedagang itu tidak sama. Dulu pada saat Facebook sebelum tahun 2018 itu kan kita jualan di Facebook itu pas ramai-ramainya. Facebook, Instagram. Kalau sekarang itu mulai banyak pesaing, jadi lebih turun. Dan kita biasanya lebih ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan ada juga pedagang yang jualnya sampai ke eBay luar negeri. Jadi pakai media Facebook buat promosi gitu. Selain Facebook itu misalnya TikTok gitu pakai Pak? Buat Sebenarnya arahnya nanti ke sana, karena yang sebenarnya saya buat TikTok itu sudah 3 tahun yang lalu. Saya percaya bahwa nanti TikTok akan lebih dipakai meninggalkan Facebook, meninggalkan Instagram, dan kenyataan sekarang TikTok kan jualannya lewat itu live. Iya, live. Sebenarnya kalau live-nya di sini asik loh, kita jelasin barang, orang pasti tertarik. Pak, aku boleh ditunjukin barang yang misalnya Bapak mau ceritain kayak tentang sejarahnya atau ada ceritanya lah Pak pokoknya. Saya punya barang yang nyangkutnya sama Kota Lama. Apa Pak? Ini saya punya koran Sompet Melayu, ini cetakan Kota Lama Semarang, dan ini adalah koran pertama kali berbahasa Melayu asal Semarang. Ini cetakan tahun 1887. Tempatnya sekarang jadi Starbucks, namanya dulu Van Drop, sekarang jadi Starbucks. Dan yang unik di sini, ini ada iklan jamaah haji naik kapal api. Jadi waktu saya kecil dulu kan, mbah saya itu kadang kalau dulu kalau mau naik haji itu nggak pakai pesawat, dulu pakainya kapal, dan itu sampai 3 sampai 4 bulan perjalanannya, pulang bolak baliknya. Iya. Dan ini salah satu iklan yang membuktikan bahwa dulu naik haji itu naiknya kapal. Oh, pakai kapal gitu. Iya. Terus apa namanya? Kalau dulu perjalanan mungkin setengah tahun ya. Oh, lama ya berarti. Bentuk biayanya juga besar ya Pak? Iya. Di sini juga ada biayanya kok. Ada biayanya. 40 orang. Iya. Biayanya Biasa ada kok. Iya, biasanya ada kok. Jadi dijelaskan biaya berapa. Berangkat itu lebih mahal, kalau pulang lebih murah. Ya, gitu. Ini sepenggal kisah Semarang. Semarang itu dulu pernah menjadi kota paling modern di Indonesia. Salah satunya ini surat kabar berbahasa Melayu asal Semarang. juga karena modern tuh karena ada bangunan-bangunannya. Bukan, gitu. sebenarnya Semarang itu kan secara geografis itu mirip dengan geografisnya di negara Belanda, dan saat Belanda mendapatkan tanah ini, dia menganggap bahwa ini bisa dia sulap seperti di Belanda, dan makanya banyak sekali hal-hal pertama kali di Indonesia ditujukan di Semarang. Contohnya stasiun kereta api. Kenapa stasiun kereta api pertama kali dibangun di Semarang? Karena secara geografisnya itu di tengah-tengah Pulau Jawa, nyambungnya ke Batavia sama Surabaya. Stasiun Tawang itu. Bukan, dulu namanya Tambak Sari. Kalau stasiun Tawang itu yang ketiga sebenarnya. Tambak Sari itu sekarang yang Sudah nggak ada, sudah itu nggak ada ya? udah tenggelam kena rob. Pak, ini tuh korannya tuh masih pakai bahasa Indonesia yang belum huruf Melayu. Jadi Oh, masih pakai bahasa Melayu itu ada dua. Kalau yang Sumatera itu Melayu atas, Jawa itu Melayu bawah. Entah perbedaan di mana, tapi dulu ada dua bahasa, Melayu atas sama Melayu bawah. Jawa termasuk Melayu bawah. Bahasanya agak berbeda sedikit. Oh, pasti kayak Jawa Timuran sama Jawa Tengahan Iya. gitu. Sumatera Oh. sama Jawa pasti bahasa Indonesia juga ada perbedaan sedikit ini. Tapi ini ada kayak campuran bahasa Belandanya gitu kan, Pak? Sebenarnya ini Belanda juga mengadaptasi bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu kosakatanya perbendaharaannya itu sangat banyak. Sedangkan Belanda itu juga mengadaptasi, dia memakai bahasa Belanda dimasukkan ke Indonesia. Contohnya kantor. Kantor itu sebenarnya bahasa Belanda yang dibawa ke bahasa Indonesia dan diikuti sama bahasa Jawa. Yang kayak Kantor, sepur juga. iya. Sepur itu sebenarnya artinya tuh rel kereta api. Oh, rel kereta Iya. bukan keretanya. Iya, bukan. Iya. Terus uniknya bahasa Jawa itu kan, bahasa Jawa itu setiap barang itu memiliki nama. Contohnya padi ditanam, pada saat dipanen masih ada kulitnya, itu kan gabah. Pada saat dikupas jadi beras. Iya. Pada saat ditanak jadi nasi. Itu tiap kosakata itu nggak ada di Belanda, dan
kosakata Jawa itu dipakai di Belanda juga. Jadi keunikan bahasa Jawa itu karena setiap barang mengalami proses itu namanya sudah berbeda. Itu uniknya orang Jawa. Makanya masih ada kemiripan gitu ya. Iya, mereka mau nggak mau juga ngikuti bahasa Jawa, setiap proses itu namanya berbeda. Iya. Ini kalau yang kayak barang-barang kayak koran gini juga dijual ya Pak? Kita jualnya antara 350.000, 300 sampai 350. Kira-kira ngasih harga segini tuh ada kayak SMK-nya? Sebenarnya barang itu nggak ada patokan harga, Mbak. Kalau barang-barang lama ya, itu kita feeling aja. Dan saya menghargai pantasan memang harga segini. Iya. Jadi setiap toko itu harganya, setiap kedai itu beda-beda ya harganya ya Pak? Kita bisa beda harga karena pertama kita belinya beda, kedua pasar kita nggak sama, dan hobi kita yang barang kita sukai nggak sama, jadi bidang kita nggak sama. Di situ ada perbedaan harga. Cuma ada satu doang. Aku punya beberapa tapi yang ada iklan jamaah hajinya tinggal ini. Jadi yang paling unik tuh yang Iya. ada ini ya Pak? Yang lainnya juga dijual? Saya dijual juga. Ada juga ini Taman Sari tahun 1911, ini cetakan Bintang 2. Iya. Itu juga bahasa Melayu masuk Taman Sari. Ada barang-barang lain kah Pak yang ada apa ceritanya, cerita singkatnya saja? Sebenarnya saya punya barang itu saya bisa menceritakan barang saya karena saya pemandu wisata. Jadi Iya. saya kalau jualan bisa menjelaskan apapun, apalagi yang berbau sejarah. Ini kalau yang ini tuh, Ini barang-barang biasa. oh yang biasa ya. Kalau yang lama-lama tuh yang kayak ini misalnya, terus uang lama sama. Ini seperti primbon kayak ini. Ini primbon. Jadi orang Jawa itu kan punya kebudayaan primbon. Kalau orang Cina ada Feng Shui. Feng Shui sama primbonnya Jawa itu sebenarnya kalau di logika itu semuanya hampir sama karena itu menggunakan logika. Jadi kenapa ada larangan begini itu sebenarnya filosofinya ada artinya dan itu semua artinya baik. Ya. Ini primbon, ini cetakan Keraton Jogja. Ini masih bahasa Jawa dan ini cetakan sekitar tahun 60-an. Ini ya. Saya seneng primbon karena primbon itu kan saat ini udah ditinggalkan masyarakat ya. Jadi primbon sebelum tahun 60-an itu rata-rata bahasanya masih bahasa Jawa dicampur sama Islam. Contohnya ada ajian pelet, setan kober. Itu dia pakai kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, mate ajiku setan kober. Bismillahnya disebut, mate ajiku setan kobernya disebut. Dan di situ ada percampuran antara Arabnya sama Jawanya. Baru di era tahun 80 ke atas mantra-mantra itu hilang dan diganti sama raja. Jadi seperti ini pun sebenarnya juga memiliki cerita. Setiap peradaban itu memiliki kebudayaan dan setiap tahun itu peradaban berubah. Saya senang seperti ini. Ini yang mencetak siapa Pak? Ini yang mencetak justru orang-orang keraton karena mereka sebenarnya induknya primbon itu ada di keraton dan mereka belajar terus akhirnya dibuat dan dipublikasikan ke masyarakat umum dan dulu juga barang langka, susah carinya. Oke. Berarti ini juga cetakan lama ya Pak? Ini cetakan tahun 60-an. Iya. Kalau sekarang primbon berarti udah kayak nggak ada gitu ya Pak? Sebenarnya Yang masyarakat seperti daerah pedesaan Demak, Purwodadi, Cepu, mereka masih berpegang sama primbon. Pernikahan itu dihitung. Orang Cina juga sama ngitung. Karena itu sebenarnya mereka mencari celah terbaik pada saat mungkin alamnya juga tenang. Itu kita sebenarnya apapun primbon itu mengikuti alam semesta. Iya, kita orang dulu pintar. Dia bisa membaca alam semesta seperti apa. Oh iya. Seperti ilmu perbintangan itu juga unik karena bayangkan orang Jawa juga bisa menghitung bintang, bisa menetapkan tanggal 1 Suro. Oh iya. Orang Cina bisa menetapkan Itu disebut apa Pak namanya Pak? Yang kayak tanggal-tanggal astronomi sebenarnya. Itu ilmu perbintangan astronomi dan setiap daerah itu memiliki astronomi sendiri. Oh siap.
Boleh keliling nggak, Pak? Silakan Pak. Ini bebasin ketik juga. Jadi mungkin yang tadi diceritain bapaknya surat kabarnya itu ketiknya ketik yang lama. Ini apa namanya dari semangatnya itu lumayan juga. Oke Pak Arofik, terima kasih untuk pengetahuannya. Tadi udah ngasih tahu tentang sejarah-sejarahnya, terus bagaimana pasar ini bisa berdiri. Makasih ya Pak. Nah, jadi kesimpulan dari tugas ini, aku bisa lebih tahu mendalam tentang peninggalan-peninggalan dahulu, khususnya peninggalan dari Pangeran Diponegoro, seperti artefak baju dan kitab. Selain itu juga ada senjata yang digunakan untuk perang dan juga transportasi, seperti kursi roda yang digunakan oleh para pahlawan yang kehilangan sebagian tubuhnya. Lalu aku dan Jose juga melakukan wawancara dengan orang tua mengenai peninggalan. Nah, dari situ juga aku menjadi tahu ternyata banyak peninggalan dahulu yang masih ada sampai sekarang, seperti uang lama dan juga koran pertama di Jawa Tengah. Kesan saya selama ke museum dan mewawancarai orang tua yaitu senang bisa ke museum bareng teman-teman sekelas dan itu seru banget. Lalu bisa mewawancarai orang tua yang ramah dan juga tahu tentang peninggalan dahulu. Terima kasih. Jadi kesan dan pesan yang saya dapatkan selama saya melakukan penelitian arkeologi kemarin, di situ saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, seperti saya lebih tahu tentang barang-barang yang saya kira tidak memiliki nilai dan cerita di dalamnya, tetapi di situ saya juga lebih tahu ternyata barang yang saya kira itu memiliki banyak nilai dan cerita serta sejarah di dalamnya. Di situ juga saya lebih tahu tentang sejarah Kota Semarang, tempat yang saya tinggali dari dulu. Nah, untuk dari pengalaman observasi ini, selain saya mendapatkan banyak wawasan baru, di sini saya mengetahui bahwa penelitian arkeologi itu memiliki sebuah daya tarik untuk menggali jejak dari masa lalu atau masa lampau. Semoga dengan adanya vlog ini, kita lebih banyak mengajak orang untuk bisa menjaga dan melestarikan budaya kita. Nah, oke teman-teman, segitu dulu ya informasi yang bisa kami kasih dari hasil explore kami. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Peace out!